Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para jajaran musaid, jajaran pengurus Hayat Tahfidz Al-Quran. Yang saya hormati para peserta semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam satu majelis ilmu, yaitu kajian tafsir. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih kullu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limin wa ta'allumin wa وجميع مشايخنا ومشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya pada malam hari ini, kalau sesuai jadwal ini yang isi beliau Ustaz Kiai Haji Abdul Qasim Rauf, yaitu Ketua Hayat Tahfidz Al-Quran UIN. Tapi karena beliau gerak, beliau sakit, maka saya membadali beliau, sehingga malam ini terpaksa saya yang mengisi, karena tadi saya dihubungi Gus Ilham tadi, yang ketua musaid. Saya tadi angen-angen, ini tafsirnya kan tafsir tematik. Di episode yang dulu itu saya pernah mengisi dan itu belum selesai. Waktu itu tema yang saya angkat bicara mengenai tugas manusia sebagai khalifah fil ardh. Kajian ayatnya Al-Baqarah dimulai dari ayat ke-30. Tadi saya cek lagi di rekamannya, itu memang ternyata belum selesai, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Sehingga kalau yang belum tahu episode yang sebelumnya, nanti bisa ditonton di rekaman atau di YouTube-nya, sehingga nanti nyambung dengan penjelasan kita penafsiran ayat pada hari ini. Karena saya lihat di jadwal itu yang dulu saya ngisinya di bulan November tahun 2022, kan berarti sampai belum masuk ke UIN yang semester 1. Jadi nanti bisa diputar kembali jika berkenan. Kalau tidak berkenan ya tidak apa-apa. Pokoknya ini saya ingin ngaji. Ini kalau malam Jumat ini kan kita bersyukur banget ya. Di kampus ini banyak sekali majelis-majelis yang mubarakah, yang penuh barokah. Di atas ini majelis sholawat, ini ada majelis taklim, jadi bicara tentang ilmu. Di Mastar juga ada acara apa di Mastar tadi? Sholawat juga ya. Jadi memang jangan sampai kita ini dalam setiap aktivitas kita itu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, jangan sampai, minimal untuk diri kita. Karena apa yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang.
masa depan kita, dan endingnya nanti ketika kita di akhirat. Ini adalah kita mengumpulkan pundi-pundi amal, dan ini untuk mendulang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di BCN yang sudah disebar itu kan Ustaz Rauf ya yang isi ya. Mungkin ada yang bertanya, loh kok gak sama fotonya sama orangnya yang hadir? Nah ini sekedar perkenalan. Barangkali ada yang belum kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah kenal belum tentu sayang. Saya di HTQ ini diamanai oleh Pak Rektor sebagai sekretaris HTQ. Jadi saya sekretarisnya Ustaz Rauf. Sekaligus saya ini tinggalnya di Ma'had, di rumah dinas pengasuh yang nomor 7. Jadi sampingnya Mabna Al-Farabi. Saya kalau di Ma'had ngajar taklim saya di kelas tafsir putri, tafsir kelas C. Gak ada yang di sini ya kelas saya. Gak ada yang ikut ini. Mungkin ada di antara panjenengan di kelas A atau B, saya di kelas C lah, kelas tafsir. Spesifikasi saya sesungguhnya tafsir itu adalah tafsir mimpi. Maka bermimpilah kalian sebanyak-banyaknya untuk bagaimana merengkuh mimpi itu untuk masa depan kita yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke materi biar tak terlalu bertele-tele. Karena materi tafsir ini nanti akan berkembang kepada banyak kisah. Karena Al-Quran itu 2/3 itu isinya adalah kisah. Tapi kisah itu sesungguhnya tidak hanya sekedar cerita, tapi bagaimana kita mampu mengambil ibrah. Ya, ibrah itu apa? Ibrah itu dari ain, ba, ro, itu yang makna asalnya itu adalah menyeberang. Jadi kalau membaca satu kisah itu ya jangan hanya berhenti di situ. Kita harus menyeberang. Ada apa di balik kisah itu? Ada hikmah apa yang bisa kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita jadikan sebagai bekal kita untuk menjadi lebih baik. Berbicara mengenai khalifah, ini yang kemarin sudah kita bahas, kita review sedikit. Jadi tugas manusia itu ada 2 hal. Yang pertama, surah Al-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembah kepadaku. Maka tugas pertama, tujuan diciptakannya manusia itu adalah sebagai abd. Abd itu apa? Hamba. Maka tugas kita itu setiap hari itu harus mengupgrade bagaimana status abd dan kehambaan kita kepada Allah. Kita melakukan ibadah mulai dari bangun subuh, bahkan sebelum subuh, lalu melakukan sholat sunnah, melakukan sholat subuh. Terus nanti ada jeda antara sholat wajib subuh sampai zuhur, jedanya lama, ada sholat sunnah duha. Kalau yang di Ma'had tidak hanya sholat sunnah duha, tapi ditambah lagi dengan tasbih. Kan luar biasa ini. Di kampus-kampus lain kan tidak ada. Ngaji, kuliah, ya, lalu sholat duhur. Terus, dan ibadah ini adalah untuk mengupgrade kehambaan kita kepada Allah. Ini memang tugas pokok. Nah, lalu tugas yang kedua apa? Ini yang kita bahas, yaitu Allah menjadikan manusia itu sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu tugasnya apa? Mengelola bumi ini agar dikelola dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemaslahatan sekaligus untuk sangu nanti kita menghadap kepada Allah. Itu tugasnya khalifah. Jadi 2 hal tidak bisa lepas. Makanya sampai masuk ke UIN ini, ya ada taklim, lalu ada bagaimana aspek ibadahnya, ya di masjid ada membaca al-wirdul latif. Ini untuk mengasah kehambaan kita.
sampean iso ngaji, itu mengasah, mengupgrade bahwa kita ini seorang hamba. Karena orang itu kalau mau jadi ilmuwan yang luar biasa, yang bisa memakmurkan bumi, menjadi orang baik, itu sangat sulit kalau dia tidak memahami agamanya. Lah memahami agama kita itu adalah dengan memahami kitab suci, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian sampai belajar di fakultas. Ini kan jurusannya, prodinya kan macam-macam. Maka belajar di prodi itu untuk mengupgrade kekhalifahan kita. Karena sampai nanti punya peran masing-masing. Ini mungkin ada yang di Mabna Al-Ghazali, ada yang Ghazali. Saya dulu mungkin pernah menyampaikan ketika di awal pertemuan di Ta'aruf Mabna dulu ya, bahwa kenapa di UIN ini kok ada ma'hadnya. Jadi kampus ini memfasilitasi panjenengan, memfasilitasi kalian itu dengan hal yang pertama untuk mengupgrade status abad sampean, sehingga yang fardu ain, yang wajib itu harus dilakukan. Kewajiban orang beriman, kewajiban orang muslim yang paling mendasar terhadap kitab sucinya itu membaca dengan baik dan benar. Maka disiapkan. Jadi jangan sampai ada pikiran begini, saya ini masuk UIN mau belajar fisika kok di sini disuruh ngaji. Loh, ngaji itu kewajiban seorang muslim. Kalau fisika itu termasuk tugas kita sebagai khalifah. Kalau Anda milih fisika, maka disitulah Anda nanti sebagai khalifah yang berkecimpung dalam bidang itu. Sehingga jurusan-jurusan prodi sampean itu sesungguhnya hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah ambil fisika, dia tidak harus ambil sastra Inggris, karena sudah ada orang Islam lain yang ambil sastra Inggris, tergantung kecenderungannya. Tapi nek ngaji tidak bisa diwakilkan. Nanti ditanya Allah, kamu bisa ngaji? Mboten saged Gusti. Kula sagetin namung fisika. Tidak bisa, karena ngaji itu fardu ain. Salat itu fardu ain. Sampai mengupgrade status hamba itu fardu ain. Khalifah itu juga fardu ain kalau memang tidak ada yang ngambil sama sekali, tapi menjadi fardu kifayah. Yang penting ada yang berperan di situ, fardu kifayah. Kan kita tidak mungkin belajar di semua prodi. Satu prodi saja tugasnya nggak karu-karuan, belum praktikumnya. Itu saja sudah membuat kita pontang-panting dalam mengatur waktu. Tidurnya saja tidak ada yang kurang dari jam 9. Ya paling jam 9 kurang 5 tidak bisa tidur karena masih taklim. Loh kan begitu. Wes, kembali ke khalifah. Nah sekarang kita masuk ke ayatnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas satu ayat. Jadi di pertemuan yang kemarin tuh, yang dulu sampai belum ikut, nanti bisa dilihat di rekamannya, sekali lagi saya ulangi. Itu bahas satu ayat itu kalau dikuliti dari sisi tafsirnya itu 1,5 jam itu tidak cukup. Jadi Quran itu samudra yang sangat luas. Kesan-kesan yang dimunculkan itu sesuatu yang tidak pernah membosankan. Nah, singkat cerita, ini kan Gusti Allah ini punya satu planning. Yang planning itu disampaikan di hadapan para malaikat. Lalu kemudian malaikat mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Nah, sampai pada ending ayat ini, jadi malaikat itu bertanya, ini bukan didasari oleh dendam, bukan didasari oleh iri, lah pokok menungso yang dijadikan khalifah, kenapa kok tidak kami saja? Ternyata Allah punya hikmah yang luar biasa. Malaikat itu kan tugasnya hanya diberi tugas dan pasti taat, tapi tidak diberi daya kreatif. Kalau manusia itu diberi daya kreativitas, diberi daya nafsu. Tapi nanti semua itu harus dibimbing oleh wahyu biar tidak tergelincir. Ya, menjadi khalifah itu harus dibungkus, harus dimodali dengan yang namanya ilmu. Maka ayat berikutnya kan wa'allama, ini akan kita bahas.
Ayat berikutnya, ayat ke-31, Allah melanjutkan dawuhnya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Wa'allama, kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama, kullaha, seluruhnya. Thumma aradahum 'alal malaika. Jadi sampai sini kita batasi dulu sampai thumma aradahum 'alal malaika. Allama yu'allimu itu maknanya mengajarkan. Alima ya'lamu itu mengetahui. Kalau ta'allama ya ta'allamu, belajar, kan begitu. Tapi akar katanya itu terdiri dari 3, ain, lam, dan mim. Al-ilm, pengetahuan, itu untuk menyampaikan, mentransfer pengetahuan, itu prosesnya namanya allama yu'allimu ta'lim. Maka ada namanya ta'lim. Kalau sama yang mendownload, mengambil pengetahuan, namanya ta'allama, orangnya namanya muta'allim. Dalam bahasa Indonesia disebut juga murid. Murid itu orang yang berkeinginan, artinya keinginan terhadap ilmu itu kuat. Dalam bahasa Arab juga disebut talib. Karena wong golek ilmu itu harus ada usaha untuk mencari, ada kasabnya, tidak secara tiba-tiba. Pencarian itu ya bentuknya macam-macam, mulai dari mengerahkan segala daya dan upaya. Yono bayar UKT ini barang, sudah bayar UKT, kemudian sudah masuk di sini, tinggal kita ini serius apa ndak, belajar, lalu mengambil dari sumber-sumber ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Itu yang menjadi modal kita agar kisah ini kan begini. Jadi setelah Allah memaparkan akan menjadikan khalifah di bumi, saya tidak membahas tentang khalifah karena ini sudah dibahas di yang lalu, nanti panjang lagi nanti. Nah, maka modalnya ini Allah ajarkan kepada Adam. Para ulama memang ada sedikit perbedaan pendapat. Yang dimaksud khalifah itu sakjane sapa? Ada yang mengatakan khalifah itu ya Adam itu. Tapi kata yang lain mengatakan khalifah itu tidak hanya Adam, tapi Adam dan juga anak cucunya. Mana isyarat yang menyebutkan kalau anak cucu Adam itu juga sebagai khalifah? Yaitu pertanyaan dari malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, ada kekhawatiran dari malaikat nanti generasi anak cucu Adam itu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Maka masuk ke makna khalifah ini juga bermacam-macam. Tapi yang paling banyak diikuti oleh para ulama, khalifah itu adalah ada generasi penerus. Maka dalam bahasa Arab itu penerus itu kalau disebut khalfun itu penerus yang buruk. Tapi kalau disebut khalafun itu penerus yang baik. Jadi bahasa Arab itu beda apa namanya? Bentuknya itu sudah beda maknanya. Coba lihat ayat dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim, bukan khalafun tapi khalfun, adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ada lagi di dalam surah An-Nisa itu. Apa ayat itu? Itu juga menggunakan khalfun. Ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Oh, bukan. Yang khalfun itu yang khalfihim benar. Min khalfihim itu terkait dengan khalf. Kalau khalaf itu yang baik. Makanya kalau teman
kita ini belajar kitab-kitab itu kan belajar ada ulama namanya ulama salaf, ada kholaf. Jangan disebut ulama kholaf, beda. Ada mayyit, ada mayitun. Kalau mayyit akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu akan menjadi mayit, mati, dan mereka juga sama, mati juga. Apapun kehebatan orang di dunia ini, itu nanti lama-lama juga mati. Kalau mayitun sudah mati, itu bedanya. Nah, kembali ke tadi itu. Maka khalifah itu melanjutkan estafet mengelola bumi ini. Ini khalifah. Modalnya apa? Ilmu. Isyaratnya dari mana? Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama. Kullaha, kalau diterjemahkan kullaha ini seluruhnya. Tapi nanti ada perbedaan penafsiran dalam konteks ini al-asma ini kullaha itu yang mana maksudnya? Ada yang mengatakan kul di situ itu adalah kul yang maknanya adalah kulliyah. Jadi setiap nama itu sudah diberi nama oleh Allah. Sehingga dari sini ada perdebatan asal usul bahasa manusia. Ada yang mengatakan berdasar ayat ini maka bahasa itu adalah pemberian Tuhan. Itulah namanya tauqifi. Tapi ada yang mengatakan enggak, karena Adam itu hanya diberi ilham, ya, Gus ilham. Hanya diberi ilham untuk kemudian bisa memberikan satu ide itu untuk penamaan-penamaan. Jadi konsepnya aja. Allah memberikan konsepnya. Lah penamaannya dari mana? Ini nanti seiring berjalannya waktu, kalau terkait dengan bahasa itu berjalan secara konvensional, disepakati. Iki jenenge gadget, HP, gawai, gitu. Ya semua sepakat dalam satu komunitas bahasa tertentu. Yes. Al-asma kullah. Lalu ada yang menafsirkan Allah itu mengajarkan nama-nama yang ketika itu ada di surga. Jadi yang ada di surga itu sudah diberi penamaan semua. Jadi pentingnya nama itu untuk menandai dan membedakan antara satu dengan yang lain. Maka sama ketika orang baru lahir, maka diberi nama, dibikinkan akte kelahiran untuk jenengi itu nandai. Ya. Karena selama nama itu ada, maka ya orangnya ada. Kalaupun orangnya tidak ada, tapi namanya tetap ada, maka seakan-akan orang itu tetap ada. Bisa lagi orang yang meninggalkan karya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kan fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Imam Asy-Syafi'i. Kita tidak pernah ketemu Imam Syafi'i, tapi masih sering disebut orang, bahkan sampai hari ini. Kita belajar fikihnya, mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, Tadhib. Imam Ibnul Jazari dalam bidang qiraat, dalam bidang tajwid. Sampai hari ini orang masih mengenang beliau, namanya masih dikenang, sehingga sosoknya masih melekat betul. Tapi kalau nama sudah dilupakan, lenyap. Makanya sampai ini kita ini hidup di dunia ini, bagaimana agar kita ini termasuk wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Sehingga kalau namanya diingat itu didoakan. Itu harus punya jasa, punya peran yang luar biasa. Nah perannya itu, ini kalau kemarin sempat saya singgung, itu kalau kita merujuk pada wahyu pertama 5 ayat dari surah Al-Alaq itu, Allah itu membuka dengan sifat dengan fi'il yang itu menunjukkan sifatnya kholaq sama alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu ada alladzi 'allama bil qalam. Berarti khalaqa dan 'allama. Khalaqa itu siapa yang menciptakan? Allah. Tapi kehadiran kita di muka bumi ini tidak akan ada kecuali tanpa perantara orang tua. Maka orang tua punya peran
dalam proses kejadian kita. Yang kedua, alama. Yang ngajar kita aslinya siapa? Yang ngajar itu aslinya semuanya hakikatnya Allah. Tapi Allah menugaskan kepada orang-orang yang Allah titipkan ilmu kepada beliau-beliau, lalu mengajarkan kepada kita. Ada mu'allim. Maka dua orang inilah, orang tua kita dan guru kita, itu adalah orang yang harus paling kita hormati, karena perannya luar biasa. Lah, kalau peran mu'allim, kita ini tidak jadi khalifah kalau tidak tahu ilmunya. Siapa yang ngajari kita? Guru kita. Guru itu yang diajarkan tidak hanya ilmu. Kalau hanya ilmu yang kita pelajari, itu buka di YouTube, buka di internet banyak. Tapi ternyata sosok guru itu, mu'allim, murabbi, itu adalah mentransfer, juga transfer of value. Jadi nilai-nilainya ditransfer. Akhlaknya bagaimana. Sama yang dulu di pondok pesantren, melihat ustadznya, ada ustadz yang walim, tawadhu, itu melihat orangnya saja sama sudah terinspirasi. Itu berarti apa? Dari perilaku beliau sudah mengajarkan kehidupan. Bukan begitu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Nah ini. Thumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah mengemukakannya di hadapan para malaikat. Humnya ini kemana? Humnya ini ke asma. Pertanyaannya, di penegasan al-asma ketika wa'allama Adam al-asma'a itu kullaha, bukan kullahu. Tapi ketika aradahum itu menggunakan hum. Di dalam At-Tafsirul Munir itu dijelaskan, ini untuk menunjukkan ternyata nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu termasuk nama-nama tidak hanya yang ghairu aqil, tapi yang juga berakal. Sehingga kalau nama yang berakal, maka disandarkan pada yang punya nama, maka dihukumi seperti akil, maka pakai hum. Saya namanya Hasyim. Kan Hasyim itu hanya nama, tapi kan nempel ke saya orang yang berakal. Maka kalau orang berakal, domirnya hu kalau laki-laki. Kalau al-asma itu kan jamak. Kalau jamak, maka domir yang kembali itu asalnya itu dihukumi mu'annas, maka kullaha. Bisa dipahami sampai sini? Tapi ternyata setelah kullaha kok kemudian bukan tsumma aradoha, tapi tsumma aradohum. Hum itu baliknya nang asma. Kenapa? Karena dalam nama-nama yang diajarkan oleh Allah itu ada benda-benda tidak hanya yang ghairu akil, tapi banyak juga yang akil, yang berakal. Sehingga menggunakan domirnya tsumma aradohum. Ya. Lalu ada yang menarik. Di dalam Al-Quran, ya termasuk dalam bahasa Arab ya, itu ketika menunjukkan satu proses itu biasanya menggunakan fa dan tsumma. Bedanya kalau menggunakan fa kemudian, tsumma juga kemudian. Kalau tsumma itu jedanya, waktunya lebih panjang durasinya dibanding fa. Di sini firman Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bukan fa'aradahum tapi tsumma aradahum. Apa rahasianya? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama ini keseluruhan, ya paling tidak yang ada di surga. Atau Allah sudah memberikan ilham kepada Adam untuk punya gagasan memberikan nama-nama. Ya, Adam dan kemudian dilanjutkan anak cucunya. Maka manusia itu kan punya, dianugerahi oleh Allah yang namanya khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam surah Ar-Rahman. Al-bayan itu maknanya an-nutqu, ngomong. Tapi orang yang ngomong itu dia tidak akan bisa ngomong, atau ngomongnya akan teratur kalau pikirannya teratur. Orang ngomong itu kan mikir. Sampai mau presentasi, apalagi ngomong bicara tentang ilmu, itu tidak bisa ngarang, asal bunyi tidak bisa, harus ada landasan keilmuannya. Ngomong biasa saja, itu kalau orang pikirannya kacau, itu omongannya bisa kacau.
saudara-saudara kita yang di jalan-jalan itu ngomong sendiri, ketawa sendiri, sama aja ngomong tidak nyambung, karena memang pikirannya tidak nyambung. Maka allamahul bayan itu orang yang omongannya jelas, itu mesti pikirannya sistematis, ada cara berpikir, makanya ada metode berpikirnya seperti apa. Itu nanti ketika diungkapkan itu enak, tekan begitu. Jadi sangat terkait. Makanya dalam ilmu mantik itu disebut al-insan hayawanun natik. Menungso itu adalah hewan yang natik. Natik itu bicara. Tapi maksudnya apa? Bicara dalam arti berpikir. Karena orang kalau ngomong gak dipikir itu tidak ada bedanya dengan selain manusia, atau manusia yang akalnya tidak sempurna. Maka allamahul bayan. Nah, kembali ke tadi. Ini kan bicara mengenai Allah ingin menunjukkan di hadapan para malaikat, kenapa sih Adam itu kok layak jadi khalifah? Maka diberi perangkat yang namanya ilmu, diajari oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah orang itu punya ilmu, maka Allah menunjukkan di hadapan malaikat, karena ilmu itu harus disampaikan, ilmu itu harus dipraktekkan, ilmu itu harus bisa ditampakkan dan diuji. Saya ketemu sampean, saya tidak tahu siapa yang pinter di antara kalian, karena kan diam semua. Tapi kalau sudah ngomong, sudah diskusi di kelas, kelihatan iki sing moco, ini hanya asal bunyi, ini hanya yang penting pokoknya menanggapi, kadang tidak tahu ilmunya. Menurut saya begini. Padahal tidak baca. Itu dosen bisa menilai. Ketika sampean sudah arodo. Tapi kalau sampean belum menyampaikan, belum terlihat. Tapi kalau buah dari ilmu, akhlak, itu orang langsung bisa menilai. Bagaimana unggah-ungguhnya, bagaimana secara spontan dia ini, umpama kalau kaget yang terucap dari mulutnya itu apakah meso ataukah mengucapkan kalimat thayyibah. Itu orang menilai, oh ya iki bener apa gak bener. Tapi kalau ilmu ini harus dimunculkan. Sama dalam sebagai peran khalifah, orang itu tidak bisa hanya diam. Dia harus melakukan ilmu, yang ilmu nanti menghasilkan amal. Makanya khalifah itu memperpaduan antara ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Apa itu? Ilmu yang amaliyah, ilmu dipraktekkan, diamalkan. Amal prakteknya dilandasi oleh ilmu, itu namanya amal yang ilmiah. Karena jadi khalifah itu kalau ngawur, itulah yang nanti dikhawatirkan malaikat, akan membuat kerusakan. May yufsidu fiha, loh kan begitu. Atau karena dia punya ilmu, khalifahnya bagus, tapi landasan abadnya kropos. Inilah banyak orang pinter tapi bisa melakukan korupsi, bisa melakukan pembohongan terhadap publik. Itu karena abadnya tidak kuat. Makanya dualnya harus dikuati. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan ya, manusia itu punya tugas dua, abad dan khalifah. Ono urung pau winter, khalifahnya pau winter, ilmunya memanage ini pau winter, tapi abadnya keropos tadi itu. Dia justru akan merusak. Tapi orang wiritan tok, sholatnya sergap tapi tidak ada ilmunya, sulit untuk memakmurkan bumi. Karena bumi itu harus dimakmurkan oleh manusia. Tapi tidak cukup hanya dengan duduk bersila mau merem-merem ini, tidak cukup. Makanya kita ini ngaji tafsir itu juga termasuk untuk mengupgrade abad sekaligus khalifah. Nah, apa yang menarik dari kata tsumma? Ini kesan para ulama ini, mufassir. Al-lama itu kan berarti ada proses belajar mengajar, ada KBM. Berarti Allah sebagai gurunya, Nabi Adam sebagai muridnya. Karena Nabi Adam sebagai muta'allim, Allah sebagai mu'allimnya, ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian pakai tsumma. Tadi kan sudah disampaikan bahwa tsumma itu menunjukkan jeda waktu yang panjang. Kemudian Allah baru menampakkan atau Allah mengemukakan di hadapan malaikat. Tapi itu pakai tsumma. Apa pesannya? Proses belajar itu tidak bisa instan.
Prosesnya lama sebelum kalian betul-betul layak untuk ditampilkan. Sama kayak sampean sebelum presentasi mata kuliah yang sedang kita bawa, sampean tugas presentasi itu tidak bisa dadaan. Hanya semalam dibagi, kamu bagian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kelabakan karena tidak menguasai materi. Yang baik itu apa? Yang baik itu sejak awal perkuliahan dijelaskan dosennya, kan mesti ada. Nanti akan kita pelajari materinya ini. Sampean sudah nyari, apalagi terkait materi sampean. Sampean sudah baca jauh-jauh hari. Nanti nggak paham, diskusikan dengan dosennya. Itu baru tsumma aradhahum. Kalau tidak begitu, berarti sampean tidak mengamalkan tsumma ini. Padahal Allah sudah memberikan isyarat ini. Rek, aku ngulangi Adam itu loh. Suwi, baru sudah layak, sudah mantap. Ini sudah pantas sebagai khalifah. Tsumma aradhahum alal malaikah. Loh begitu. Ujian yang ngono. Kuliah nggak tahu sinau. Pas mau besoknya ujian baru ngebut sistem SKS, kebut semalam. Kira-kira besok pusing nggak? Apalagi ujiannya close book, dosanya ketat juga. Ngeluh sampai. Nanti ujung-ujungnya yang diandalkan ini, singit noni sore sikil, seret browsing, googling. Itu karena kita tidak memahami tsumma. Jadi ada proses. Tsumma aradhahum 'alal malaikah. Nah, setelah itu, ini kan berarti Adam ini artinya begini, Allah ketika menyatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Jawaban Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tidak menjawab dengan kekuasaannya, tapi menjawab dengan ilmunya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu dibuktikanlah secara konkret. Adam nomor diulangi, ditampilkan di hadapan malaikat. Setelah ditampilkan, karena Adam ini sudah siap, ya, malaikat diberi tantangan. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Hei malaikat, ini coba saya sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika dugaan kalian yang mengatakan bahwa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau dugaanmu itu benar, coba sih bisa nggak nyebutin nama-nama ini? Ternyata malaikat tidak bisa. Ya, malaikat tidak bisa menyebutkan. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Apa jawaban malaikat? Qalu subhana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ini ungkapan malaikat yang bisa kita teladani, menunjukkan satu ketawadhuan yang luar biasa. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau. La ilma, ora ono ilmu iku maujud. Artinya kami tidak memiliki ilmu sedikit pun. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini kalau kita terapkan pada diri kita. Jadi malaikat itu sesungguhnya jawaban-jawabannya itu juga mengajarkan kepada kita. Allah menceritakan ini agar kita juga belajar dari malaikat. Ilmu itu kalau seandainya tidak dititipkan oleh Allah kepada kita, kita itu tidak tahu apa-apa. Tapi karena Allah kasih sayang kepada kita, Allah berikan potensi-potensi dan Allah berikan media ya untuk mencari ilmunya. Disitulah kemudian manusia itu bisa menjadi khalifah. Tapi manusia ojo lali gak oleh sombong. Makanya nanti di kisah berikutnya kan, makhluk yang sombong karena ibadahnya luar biasa, karena asal kejadiannya lebih baik, merasa lebih baik,
Itu ditampilkan nanti ketika tidak mau sujud terhadap Adam. Itu kan rangkaiannya nanti. Jadi Adam ini digambarkan sebagai sosok khalifah yang menguasai ilmu. Ilmu yang amaliyah sekaligus amal yang ilmiah. Ya. Malaikat menjawab, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini sesungguhnya pengajaran bagi kita. Menungso yang ngono. Kan tadi Adam sudah diurui, diajari oleh Allah wa 'allama Adam al-asma. Makanya orang sampai sing pinter jangan sampai lupa diri seakan-akan itu hasilnya sendiri, padahal itu titipan Allah. Itu kalau dicabut sedikit saja sampai gaya lali, lupa. Lali itu ya lupa. Makanya ada latihan makhorijul huruf itu lali, lupa. Lali ya lupa. Wes. Jadi iling malaikat ngiling lawai dhewe iki subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Terus lanjutannya apa? Malaikat melanjutkan menegaskan innaka antal alim al hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah. Anta. Lah anta ini kenapa kok ada anta di sini? Sebenarnya langsung juga bisa innakal alimul hakim. Ada beberapa pendapat mufassir. Ada yang menyatakan anta itu untuk mengkhususkan. Sesungguhnya panjenengan ya Allah, hanya panjenengan adalah al-alim, zat yang maha mengetahui. Al-hakim, zat yang maha bijaksana. Jadi itu fungsinya anta. Lah kalau kedudukan i'rabnya, ada yang mengatakan anta itu sebagai khobarnya inna, tapi ada yang mengatakan khobarnya inna di al-alim, sehingga anta itu hanya tambahan saja untuk takkid yang fungsinya tadi itu. Ada yang menarik. Sampeyan kalau ngecek di penutup ayat, itu mesti penutup ayat itu akan sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Wallahu ghafurur rahim. Apa-apa ghafur dhisik baru rahim dhisik. Engko konteksnya apa? Itu mesti akan ketemu. Karena Al-Qur'an itu indah sekali terkait dengan hal-hal ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ditutup innahu huwas samiul basir. Apa as-samiul basir? Itu kalau sampean bisa mengupas itu, yang ngapal-ngapalkan itu enggak bakal bingung. Iki apa ya? Innaka apa iki? Ini kan bicara tentang wa 'allama Adamal asma. Berarti bicara tentang ilmu yang menjadi bekal khalifah fil ard. Malaikat itu menegaskan innaka antal alimul hakim. Alim menggunakan sirab mubalaghah, wazannya fa'il, itu berarti pengetahuannya sangat dalam dan luas. Makanya diartikan maha. Manusia diingatkan dalam surat Yusuf itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu itu ada lagi yang lebih mengetahui sampai endingnya Allah yang paling maha mengetahui. Berarti ada sifat ilm. Lalu digandeng dengan hakim. Hakim itu apa, Rek? Hakim maha bijaksana. Ini satu pesan loh ya. Bijaksana itu bisa muncul kalau orang pengetahuannya luas. Kalau orang pengetahuannya sempit, bijaksananya tidak muncul. Umpama ada orang belajar hadis, taunya hanya hadis kullu bid'atin dhalalah. Pokoknya semua yang baru tidak dicontohkan Rasulullah itu sesat. Hadis ini dibawa kemana-mana, ketok sesuatu yang baru, bid'ah. Kenapa? Karena pengetahuannya baru sedikit, maka dia untuk bijaksana sulit.
Tapi orang semakin luas wawasannya, semakin dalam ilmunya, itu dia akan bisa memotret dengan bijak permasalahan atau segala hal yang sedang dia hadapi. Orang itu kalau gampang sumpah, ada masalah sedikit sumpah, nggak bisa ngatur aku sumpah, begini sumpah. Oh, saya gentun, saya nyesel saya kuliah ini. Apalagi di UI yang negeri ini, umpama. UI yang negeri kan di sini. Kalau UI yang di Depok, yang di Salemba itu enggak negeri, karena UIN. Ternyata kok di sini, masya Allah kegiatannya begini. Coba sampai tarik lebih ke atas lagi. Kan orang kalau wawasannya luas, itu melihat sesuatu, oh alah begini. Kalau orang pandangannya pendek, itu melihat sesuatu gelap. Sampai nyupir bis dengan naik motor itu beda. Kalau orang naik nyupir bis, itu kan pandangannya jauh ke depan, sehingga memutuskan itu enak. Tapi kalau hanya naik sesuatu yang pendek, kendaraan yang pendek, depannya ada truk yang tinggi, teman gak salah lapo-lapo, yo apa sing ngarepe kayak gitu. Buktinya apa lagi? Kalau bijaksana itu munculnya dari pengetahuan yang luas, dari ilmu yang mendalam. Surat Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul itu diantaranya adalah yatlu 'alaihim ayat, membacakan kepada umat itu ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran. Sampai juga mengajarkan Al-Quran. Sebelum mengajarkan, sampai harus mengupgrade diri, belajar Quran yang baik, menghafal Quran, kan begitu. Wa yuzakkihim. Jangan lupa kalau yatlu 'alaihim harus ada usaha untuk tazkiyatun nafs. Ya kita ini sulit untuk 100% menghindari maksiat, tapi mengurangi ya apa caranya, ada usaha yang sungguh-sungguh. Itu yang paling penting. Ya kalau dulu orang itu datang ke tempat maksiat, kalau sekarang itu maksiat yang datang di hadapan kita. Ya, sampean buka Shopee, lho ngono itu muncul sing enggak biasanya. Itu padahal hanya buka satu aplikasi. Mau belanja ternyata enggak jadi belanja. Silakan ditafsirkan sendiri. Maksiat sudah ada di hadapan kita. Tapi ya apa caranya awake dhewe memanage kita? Begitu. Itu usaha sebagai wa yuzakkihim. Lanjutannya, kalau yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, lanjutannya apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah mengajarkan kepada umat kitab. Lah kitab itu isinya apa? Kitab itu isinya termasuk sumber ilmu itu ada dalam Al-Qur'an. Hukum itu juga bicara tentang ilmu, itu juga ada dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Jadi kalau itu kemudian dipelajari, ilmunya orang itu semakin luas, maka hikmahnya akan muncul. Maka lanjutannya baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka hikmah itu adalah buah dari ilmu yang luas. Di Al-Baqarah di juz 3, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi itu. Makanya lanjut ini ayat ini apa? Malaikat tidak mengatakan begini, innaka antal hakimul alim. Enggak. Redaksi di Al-Qur'an itu mesti alim dulu, mesti alim dulu. Kalau dalam konteks ini alim dulu muncullah hikmah. Dalam konteks ini. Kita lihat dalam konteks yang lain. Oh sama, ini juga aliman hakimah. Ketika Allah berpesan terkait dengan urusan waris, penutupnya innallaha kana aliman hakimah. Sama, waris juga begitu. Orang kalau memahami secara utuh itu akan betul-betul bisa melihat secara bijaksana. Tapi kalau pandangannya kerdil, itu naudzubillah, itu bisa menganggap koyok-koyok tidak adil pembagian waris bagi perempuan. Tapi kalau pandangannya luas dan utuh, tidak begitu. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Maka kalau kalian ingin bijaksana, perdalam ilmu, perbanyak wawasan, termasuk perbanyak relasi. Maka semakin banyak Anda bergaul dengan bermacam-macam orang, maka di situ membuat kita semakin bijaksana.
Itu idealnya begitu. Tapi kalau ada yang tidak begitu, ya berarti tidak ideal, gitu aja. Lanjut. Qalu subhanak la ilma lana innaka antal alimul hakim. Lanjutannya, jadi setelah Nabi Adam tadi sudah siap, ya, istilahnya Allah mempertegas bahwa menjadikan Adam sebagai khalifah itu bukan pilihan yang salah, tapi ini tepat. Karena Adam ini diajari bisa, kemudian siap untuk ditampilkan di hadapan malaikat. Lalu setelah siap itu, malaikatnya ditantang duluan. Ambiuni bi asma'i haula. Kalau dugaan kalian itu memang benar, ternyata malaikat tidak bisa. Malaikat angkat tangan mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lah sekarang gilirannya Adam. Jadi setelah malaikatnya mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, Adam diperintah untuk tampil. Qal ya Adam. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, ya Adam. Ada kesan dari mufassir, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memanggil langsung ya Adam. Allah ini kan sebagai mu'allim, yang ini memang posisi Allah sebagai Tuhan itu sangat terhormat. Adam posisinya sebagai murid, ketika dipanggil dengan ya Adam, ada kesan dari sebagian mufassirin, kenapa Allah langsung memanggil nama Adam? Ini ada kesan. Ini menunjukkan kedekatan. Sehingga proses pembelajaran guru dengan murid itu ada kedekatan secara emosional, yang itu nanti akan bisa membangun lebih cepatnya transfer of value sekaligus transfer of knowledge dari guru kepada murid. Maka Allah panggil, wahai Adam. Apa perintahnya? Ambihum bi asma'ihim. Ini ayat ke-33. Beritahukanlah kepada mereka. Ambihum, humnya ini kepada, humnya ini malaikat. Bi asma'ihim, asma'nya ini, asma'ihim itu nama-nama bendanya. Kan tadi sudah kita jelaskan kenapa menggunakan dhamir hum, karena nama-nama benda itu ada benda-benda yang akil, bukan hanya yang ghairu akil. Jadi ambihum, ya, bi asma'ihim itu sama-sama dhamir hum, tapi yang pertama itu ambihumnya itu malaikat. Bi asma'ihim itu nama-nama benda-benda yang akil tadi itu. Ketika disebut akil, maka yang ghairu akil sudah tercakup di dalamnya. Artinya ya semua benda yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Yang menarik di ayat ini, sampean titeni, sampean lihat ya. Tadi kan Allah kepada Adam itu mengajarkan wa'allama. Tapi ketika kepada malaikat itu bukan ya Adamu alimhum bi asma'ihim, enggak. Tapi sampaikanlah. Naba itu adalah berita. Makanya ada surah An-Naba. Khobar juga berita, tetapi bedanya kalau naba itu berita yang statusnya lebih penting daripada sekedar khobar. Itu naba. Makanya surat An-Naba itu berita besar. Ini berita penting. An-Naba al-Azim. Apa itu? Kiamat. Yang menyampaikan siapa? Nabi. Nabi itu dari akar kata naba'ah. Makanya ada qiraat itu bukan ya ayyuhan nabiyyu, tapi ya ayyuhan nabiyyu. Nabiyun jamannya anbiya, ya kan? Itu akar katanya sama. Jadi yang bawa berita namanya nabi. Naba, berita penting. Ada satu kesan dari para ulama, para mufassir. Di sini konteksnya, ini bicara konteks.
Nabi Adam itu kenapa hanya menyampaikan kepada malaikat, bukan mengajarkan? Karena malaikat itu tidak didesain untuk menjadi khalifah, sehingga malaikat itu hanya menerima kabar, menerima perintah lalu dilakukan, tapi tidak bisa menerima proses pembelajaran. Tidak ada malaikat kuliah, tidak ada. Karena malaikat sekali diperintah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Makanya sampai ketika peristiwa Mi'raj itu Rasulullah itu bertemu malaikat Malik, penjaga neraka itu. Nabi itu sampai bingung, malaikat Malik kok menengahi, metenteng itu loh bahasa orang Jawa. Apa kata malaikat Jibril? Seandainya dia diciptakan oleh Allah bisa tersenyum, maka dia ketemu panjenengan akan tersenyum. Karena dia memang disetting, didesain tidak bisa senyum. Karena kalau penjaga neraka senyum-senyum aja, gak wedi wong-wong. Monggo silakan, loh kok enak men. Neraka tidak begitu sistemnya. Beda dengan surga. Kalau surga itu sambutannya Masya Allah. Makanya isyaratnya itu ada dalam akhir surah Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha. Kalau orang-orang kafir, futihat abwabuha, langsung futihat. Tapi kalau bandingkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ono wawune. Wow, itu menunjukkan apa? Pintunya surga itu tidak langsung dibuka secara ujuk-ujuk, tapi ada pendahuluannya. Maka pendahuluan penyambutan ini luar biasa. Jadi sesuatu yang terhormat itu ada penyambutan yang luar biasa. Umpama sampai di sekolahan dulu zaman di pesantren, ada tamu, kedatangan tamu terhormat. Oh, itu persiapannya berapa hari sebelumnya itu. Atau di rumah sampai kedatangan tamu yang terhormat, sampai sudah gugup, waduh disuguhi apa ini? Saya mau masak apa yang terbaik itu. Tapi kalau yang datang umpama orang-orang biasa, apalagi umpama naudzubillah ya, sampai enggak pakai srek, waduh kok mau ke sini, babah kata sogi opo-opo. Wis teko ya teko ae, enggak diurus. Penduduk neraka begitu. Makanya ayatnya futihat abwabuha. Kalau surga wa futihat abwabuha. Kita lanjutkan. Jadi malaikat itu, Nabi Adam diperintahkan kepada malaikat untuk memberikan informasi, ambihum bi asma'ihim, untuk membuktikan bahwa Adam dan nanti anak cucunya itu berhak menjadi khalifah fil ardh, bisa mengelola bumi ini. Yang dikhawatirkan malaikat tidak terjadi kalau ilmu kekhalifahannya itu betul-betul mumpuni lalu didukung dengan abad yang kuat. Kekhawatiran malaikat terjadi pertama, kalau tidak mumpuni keilmuannya, dia diserai untuk mengelola sesuatu bukan bidangnya. Ya kan? Yang kedua, boleh jadi dia menguasai ilmu itu sesuai bidangnya, tapi status abadnya kropos, sehingga terjadilah kerusakan di bumi ini. Ayat Quran jelas, surah Al-Qasas, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kenapa? Ya karena tidak menjalankan khalifah secara baik, memenuhi syarat-syarat sebagai khalifah. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Lah lanjutannya, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka tatkala falamma amba'ahum bi asma'ihim, ya, Adam sudah memberitahukan kepada malaikat nama-nama tadi itu, nama-nama yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Berarti kan Adam siap mempresentasikan. Sehingga ilmu itu harus dibuktikan dengan mempresentasikan. Sampai di kelas perkuliahan. Dulu ketika SMA itu cara belajarnya hanya ya datang, duduk, diam, tersenyum, ketawa. Nanti kalau disuruh maju ya maju. Terus ulangan harian, lalu UTS, UAS kan begitu. Ya mungkin sudah ada beberapa yang sudah latihan untuk presentasi. Kenapa? Karena presentasi itu untuk membuktikan apakah sampean itu betul-betul ada proses belajar yang sampean kemudian paham. Karena tanda kepahaman seseorang itu adalah ketika dia mampu menjelaskan kembali, memahamkan kepada orang lain. Paham? Lah itulah nanti dinilai. Makanya sampean jadi perkuliahan sampean itu sebenarnya untuk melatih sebagai khalifah.
Tinggal nanti dari ilmu itu, nanti ketika sampai sudah pulang ke masyarakat, bagaimana ilmu itu betul-betul ilmu yang amaliyah. Tapi amaliyahnya tidak sekedar amaliyah, tapi amal yang ilmiah, ono landasan ilmunya. Semua itu harus dilandasi dengan ilmu. Bahkan ketauhidan, keagamaan kita itu harus dimulai dengan ilmu. Ayatnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Itu dimulai dari fa'lam. Fa'lam itu ketahuilah. Ketahuilah berarti untuk mengetahui sesuatu itu harus ada ilmu. Tugas khalifah. Lanjut. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah kemudian menyampaikan kepada malaikat, alam aqul lakum, bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini adalah penjelasan rinci dari firman Allah di ayat ke-30 ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi kalau soal tugas kekhalifahan itu yang diadu itu adalah ilmunya, bukan kekuasaannya. Ini isyaratnya sudah jelas. Contohnya apa? Ketika malaikat bertanya kepada Allah, jawaban Allah itu ilmu. Allah tidak mengatakan inni ala kulli syai'in qadir. Kamu enggak berhak tanya begini. Saya kan kuasa, terserah saya, enggak. Tapi yang ditampilkan ini a'lamu ma la ta'lamun. Lalu dibuktikan oleh Allah. Adam diajari, Adam suruh presentasi, kan begitu. Di hadapan malaikat menyampaikan. Lalu setelah itu semua malaikat mantuk-mantuk, istilahnya sudah oh ya wes, nggih. Tadi sudah diungkapkan, bahkan sebelum Adam menyampaikan itu malaikat sudah subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka ini kemudian Allah menjelaskan, yang ini a'lamu ma la ta'lamun itu apa? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku ini mengetahui yang gaib di langit dan di bumi dan di seluruh penjuru ini. Yang gaib yang kalian belum tahu, aku sudah tahu dengan ilmunya. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku juga mengetahui ma tubdun, apa yang kamu tampakkan, ya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang telah kamu sembunyikan. Di sini mufassir melihat ayat ini ada penekanan pada lafaz kuntum. Yang ini kan begini susunannya. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Tidak wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Seandainya disamakan dengan depannya kan bunyinya wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ada kuntumnya. Apa kesan mufassir menyikapi dari kuntum ini? Kuntum itu kan dari kana, lalu kuntum taktumun. Ada yang menyatakan begini, apa yang dirahasiakan oleh malaikat itu sudah diketahui sejak dulu. Bahkan sebelum diungkapkan oleh malaikat, malaikat boleh jadi sudah memendam pertanyaan itu sehingga Allah sudah tahu. Ini ada kesan begitu dari mufassir. Tapi ada kesan yang lain. Yang kuntum itu menunjukkan penekanan yang lebih. Wa ma kuntum taktumun, dan sesuatu yang kalian sembunyikan, ya, boleh disembunyikan nemen, itu Allah pasti tahu sudah. Dan taktumun di situ, ini ada kalau kita lihat bicara mengenai fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu kan memiliki makna istimrar. Di awal disebutkan a'lamu ma tubdun, yang kalian tampakkan. Ya, yang tampakkan tuh terus itu Allah pasti tahu, ya jelas tahu. Jangankan yang ditampakkan, yang dulu engkau tampakkan sampai yang sembunyikan sampai yang akan engkau sembunyikan pun Allah pasti tahu. Jadi yang akan disembunyikan pun Allah pasti tahu. Ulama namanya Thahir Ibnu Ashur dari Tunisia itu memahami kuntum itu sebagai penekanan yang sangat rahasia pun Allah tahu.
Makanya ketika ada ayat dalam surah Al-Anbiya itu, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Karena Nabi Zakaria tidak punya putra sampai sepuh beliau. Minta kepada Allah, jangan saya ini dibiarkan sendiri, tidak punya yang melanjutkan estafet setelah saya tinggalkan kalau saya mati nanti. Allah mengabulkan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Istrinya yang asalnya mandul disembuhkan oleh Allah. Lalu hamil, kemudian punya anak namanya Yahya, Nabi Yahya, yang sejak bayi sudah diangkat jadi Nabi. Wa atainahul hukma sabiyya. Ada satu pesan lanjutan dari ayat itu. Nabi Zakaria itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi Allah sangat mungkin terjadi. Karena Allah itu punya aturan tidak hanya sunnatullah, tapi ada namanya iradatullah, ada namanya inayatullah, ada namanya qudratullah. Maka kalau kita belajar dari situ, Zakaria ini apa rahasianya kok dia bisa mendownload rahmat Allah sampai Allah menurunkan bukan sunnatullahnya tapi qudratullahnya turun. Makanya di surah Maryam kan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria innada rabbahu nidaan khafiyya. Ternyata kata kuncinya ada dalam surah Al-Anbiya itu, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu, ini kan redaksinya sama kayak ini, kuntum taktumun, innahum kanu yusari'un. Kalau ini mengikuti pendapat Thahir Ibnu Ashur, maka innahum kanu yusari'un itu maknanya adalah Zakaria termasuk istrinya itu kenapa kok sampai bisa mendownload rahmat Allah? Rahasianya apa? Mereka ini sangat selalu mempercepat atau bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Pokoknya kebaikan tidak ditunda, langsung berjaga. Makanya menggunakan innahum kanu yusari'un. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau ada kanu fi'il madhi, kana, lalu ditambah plus fi'il mudhari', maka ini menunjukkan perilaku itu sudah dilakukan sejak lama dan nanti akan terus dilakukan. Tidak ada berhentinya. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kenapa? Karena kebaikan itu berproses dan apa yang kita lakukan tidak akan menguap. Sampai hari ini melakukan kebaikan, yakin suatu saat kebaikan Anda itu akan ada dampaknya. Salah. Sampai dulu di pondok, serawegep nang temannya juga baik. Karena kebaikan itu universal. Ya kan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya yang baca tafsirnya itu. Itu bicara mengenai kebajikan-kebajikan. Jadi yang disebut kebajikan itu tidak hanya beribadah ketika sampai sholat, tidak hanya itu, tapi ada aspek dimensi sosial, ada dimensi individu, ada dimensi yang lain-lain lah begitu. Itu akan berdampak. Contoh ya. Umpama di pondok dulu ada orang yang punya riwayat tidak baik, ketemannya tidak baik. Itu nanti 20 tahun yang akan datang ketemu temannya, tiba-tiba temannya sukses, yang temannya yang neko-neko tadi ini diuji oleh Allah. Ini temannya yang sukses ini mau memberi kepercayaan, itu masih mikir 20 tahun yang lalu ketika di pondok itu arek gak iso dipercaya. Titik-titik goro. Aku kok gak yakin ya saya memberi kepercayaan hari ini. Itu masih ragu. Tapi coba kalau sampean sejak dulu jujur, tidak pernah neko-neko, tidak pernah. Itu orang kan, oh aku percaya mbak arek iku. Saya tahu di pondok itu dia baik, rajin dia, nang konco yo apik, gak tahu neko-neko, gak tahu mokongan begitu. Itulah bukti bahwa perbuatan baik itu akan ada dampaknya. Kadang tidak langsung, jangan khawatir. Sampai kalau melakukan kebaikan kok tidak dihargai hari ini, jangan khawatir. Allah sudah mempersiapkan balasan yang terbaik untuk Anda. Jangan pernah kecewa karena Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja tidak pernah. Jadi Allah itu selalu mengawasi, selalu menjaga.
Orang yang mengawasi dan menjaga itu biasanya kendala yang paling utama itu ngantuk. Ngawasi ujian. Saya pernah ngawasi ujian. Itu pengawas ujian itu yang paling berat itu godaannya itu ngantuk. Lah Allah itu mengawasi semuanya. Itu tidak pernah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk saja tidak pernah, apalagi sampai tidur. Sampai kuliah duduk di kelas itu juga sama, godaannya biasanya ngantuk. Ada yang kemudian tetap totalitas karena ngantuknya lalu terang-terangan tidur, tapi ada yang masih berusaha untuk pura-pura melek. Sudah tidur kondisinya, tapi pura-pura melek begini. Tapi tidak sadar, sudah berada di alam yang lain. Ada yang begitu. Wongnya teko. Lanjut. Ini kayaknya sampai ayat iblis tidak nyampe ini. Maksudnya tentang iblis yang tidak mau sujud. Wes. A'lamu ghaibas samawat wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Semoga nyampe ini paling tidak sampai berikutnya. Lanjutannya, ini masih rangkaiannya. Wa idh qulna. Sampai lihat. Pertama, Allah menggunakan persona ketiga, qala rabbuka wa idh qala rabbuka, dalam mengkisahkan tentang menjadikan khalifah. Tiba-tiba di sini Allah langsung menggunakan persona pertama, mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair wa idh qulna, tidak lagi wa idh qala rabbuka. Tahu ya, paham maksudnya ya? Kan di awal tadi kan ketika di hadapan malaikat mau menjadikan khalifah tapi belum membuktikan kompetensinya Adam, itu Allah menggunakan persona ketiga, bentuk ketiga. Wa idh qala rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Lah ini sudah berubah. Ini namanya ada iltifat, ada peralihan. Ya, tiba-tiba masuk ke persona pertama karena domir nahnu itu mutakallim. Kalau ana itu mutakallim wahdah, kalau nahnu mutakallim ma'al ghair. Tapi kalau ini digunakan oleh Allah, maka dalam konteks ini yang tepat itu adalah untuk menunjukkan keagungannya. Wa idh qulna, ingatlah ketika kami mengatakan kepada siapa? Memerintahkan kepada siapa? Lil malaika, kepada para malaika. Ada kesan sebagian mufassirin, kenapa kalau Allah merubah dari qala wa idh qala rabbuka menuju wa idh qulna? Kalau qulna berarti lebih dekat. Kalau rabbuka orang ketiga lebih jauh kesannya. Kan kalau kita ngomongin orang, oh dia begini, kan tidak ada di tempat. Tapi kalau saya, itu kan ngomong langsung di hadapan kita, langsung ngomong. Ini menunjukkan ketika Adam kompetensinya sudah teruji sebagai khalifah, karena sudah memiliki perangkat ilmu yang bagus, ya, maka Allah di sini di hadapan para malaikat itu menggunakan persona pertama untuk menunjukkan kedekatan itu, termasuk dalam hal mengapresiasi Adam sebagai khalifah. Langsung wa idh qulna lil malaika, hai malaikat. Mufassirin berbeda pendapat. Malaikat ini apakah seluruh malaikat? Karena jumlahnya malaikat itu sangat banyak sekali. Bahkan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, ya, itu tidak pernah kembali lagi. Itu saking banyaknya jumlahnya. Ada yang mengatakan malaikat yang bertugas untuk terkait dengan manusia, yang menjaga manusia, yang memberikan rizki, itu yang disuruh sujud kepada Adam. Ini ada perbedaan di antara para mufassir. Apa perintahnya? Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Di dalam tafsir, termasuk tafsirul Jalalain, itu di sini dijelaskan sujudnya itu ternyata sujud tahiyatin bil inhina. Jadi hanya sujud sebagai bentuk penghormatan. Sehingga sujudnya itu, ada yang mengatakan sujud ini sujud seperti apa? Sujud penghormatan seperti penyembahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, seperti orang sampai pada batas rukuk.
Jadi tidak sampai meletakkan jabha, dahi itu di lantai, di dasar itu, tidak. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan begini, ini adalah sujud seperti perintah sujudnya kepada Adam, tapi bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Karena Adam ini dijadikan sebagai kiblat ketika itu, karena hakikatnya sujudnya kepada Allah. Sehingga batuknya ini tetap taruh di lantai, tapi bukan maksudnya menyembah Adam, tapi nyembahnya Allah hanya Adam ini sebagai penghormatan. Ada sosok manusia yang punya kompetensi seperti ini. Makanya nanti muncul perbedaan juga. Apakah semua manusia itu layak dianggap sebagai khalifah? Maka ada yang pendapat mengatakan tidak layak, tidak semuanya. Karena khalifah itu harus punya perangkat keilmuan, kompetensi yang bagus. Maka jangan terlalu GR bahwa manusia itu lebih mulia dari malaikat, delok-delok wongi. Kalau manusia yang khalifahnya di-upgrade dengan keilmuan yang baik, abad yang baik, maka dia statusnya bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau malah manusia yang rusak-rusak, tidak punya ilmu, abadnya rusak, ya tentunya lebih mulia malah malaikat. Kan begitu. Nah, di sini dijelaskan di As-Sawi, ya. Itu sama seperti ketika Allah perintahkan kita sujud menghadap Ka'bah. Jangan difahami kita menyembah Ka'bah, bukan. Ka'bah itu hanyalah sebuah tempat yang oleh Allah ditunjuk untuk menghadap sebagai kiblat. Tapi sujudnya kepada siapa? Allah. Penyembahan kita kepada siapa? Allah. Itu sama dengan sujud yang diperintahkan kepada malaikat, sujud kepada Nabi Adam. Jadi sama sekali bukan sujud penyembahan. Tiba-tiba lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Fa ini ya, fa itu menunjukkan segera. Kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau fa dengan thumma itu kalau jedanya, kalau fa itu berarti menunjukkan segera, lanjut dengan segera. Maka malaikatnya ketika diperintah oleh Allah sujud itu tidak pakai menawar lagi, langsung fasajadu. Ayatnya bukan thumma sajadu, karena thumma sajadu engko dhisik. Sama di rumah pas pulang, yang mbak-mbaknya kata ibunya umpama, minta ya, sapu rumahnya ya. Nggih Bu, nggih tok. Pagi sampai siang enggak disapu-sapu. Gregetan enggak itu ibunya? Gregetan sampean enggak. Padahal al-amr itu kadang-kadang yaqtadi fauron. Ini menuntut segera. Karena kalau ditunda itu akan menyakitkan bagi orang yang memerintahkan. Lah ini yang perintah Allah. Bukan makhluk loh ya. Maka malaikatnya bersegera. Saya waktu ngaji ke Gus Baha, itu beliau cerita, nggak tahu kutip dari kitab apa. Itu nanti di akhirat, itu dikisahkan ada riwayat, ada orang tuh yang masuk neraka. Kemudian setelah masuk neraka itu dipanggil oleh Allah, ditanya, kamu kenapa kok masuk neraka? Saya dulu ya Gusti ngelakoni perintah jenengan tidak segera saya lakukan. Justru larangan-larangan jenengan banyak yang saya langgar, banyak yang saya lakukan larangan-larangan jenengan. Oh, ya wis sana segera masuk neraka. Orang ini tidak hanya berjalan masuk neraka, dia semangat lari kencang untuk kembali ke neraka. Akhirnya dipanggil lagi sama Gusti Allah. Lah sampean lapo kok melayu buantar mlebu neraka? Apa jawaban orang tersebut? Katanya begini. Nggih ya Allah, saya dulu ketika di dunia jenengan perintah itu tidak melakukan segera. Saya sekarang sudah kapok, makanya ketika sekarang saya diperintah untuk kembali ke neraka, saya segera lari untuk kembali ke neraka. Wah, akhirnya disitulah rahmat Allah turun. Oh, ya inilah. Kemudian kamu ini berarti sudah melakukan perintah saya dengan segera. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itu gara-gara segera melakukan perintahnya Allah. Lah malaikat itu fasajadu, bukan tsumma sajadu, itu bedanya. Terus kakak takut, kakak kesuwen. Makanya orang yang disebut as-siddiq seperti Abu Bakar as-Siddiq, itu ketika menerima informasi yang tidak masuk di akal tapi diyakini dengan keimanan, dia sudah tidak tanya lagi sudah. Saya percaya, tidak pakai nanya. Loh, lah kok iso ngono? Kalau gini gimana? Nah, ada sudah. Langsung sudah. Sampai pagi harus baca al-wirdul latim. Tidak pakai tanya, apa sih al-wirdul latim? Pokoknya wocon pasti ada manfaatnya sudah.
suruh taklim, berangkat gitu. Nggak pakai nanya-nanya ngapain sih kok taklim. Nah ini, jadi segera. Tiba-tiba illa iblis, kecuali iblis. Nah di sini ada perbedaan. Ilahnya ini ilah apa? Ada yang mengatakan pertama, sakjane iblis itu sopo. Di dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan iblis itu aslinya nama asalnya itu Azazil. Azazil itu nama aslinya iblis. Dia ini termasuk hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah di surga bersama para malaikat. Apakah Azazil dari golongan malaikat atau bukan? Ada yang mengatakan dia ini memang terciptanya beda dengan malaikat, tetapi dia ini sudah masuk derajatnya malaikat sehingga dia berada di komunitasnya malaikat karena saking taatnya. Ada yang mengatakan, oh iblis itu bukan golongan malaikat karena secara eksplisit di dalam surah Al-Kahfi di juz 15 itu ya kana minal jinni. Iblis itu termasuk golongan jin. Sehingga golongan jin itu iblis sendiri mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tercipta dari api kan iblis itu. Ya. Walaupun jadi tadi orang yang mengatakan tadi pendapat pertama iblis itu golongan malaikat itu berpendapat menafsirkan ayat kana minal jinni itu jin dimaknai bukan secara jin makna penggunaan jin, tapi jin itu dimaknai secara bahasa awalnya. Jannah itu maknanya ketertutupan. Jin itu pokoknya semua yang tertutup itu makanya namanya jin. Makanya dalam bahasa Arab itu jim nun nun itu semua yang tertutup. Junnah itu perisai. Maka orang yang berada di balik junnah itu tertutup. Jannah itu maknanya kebun atau surga. Kalau dimaknai surga maka jannah itu surga itu hari ini kita masih tidak bisa melihat surga dan tidak tahu surga itu seperti apa. Hanya informasi dari Al-Quran, tapi tidak sesuai dengan bayangan kita. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin tasya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya manusia. Kalau jannah diartikan kebun, maka jannah yang bagus itu yang lebat, sehingga kalau orang masuk ke dalamnya dia tertutup karena saking lebatnya kebun itu. Surat Al-Kahfi menceritakan dua pemilik kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min nakhil. Kan begitu. Itu jannah. Jinnah, jin. Junun, gila. Tertutup apanya? Akal sehatnya tertutup. Iya kan? Karena dia majnun. Junun itu dari jimnun dan seterusnya. Sehingga mengatakan iblis itu bagian dari malaikat. Lah, dari sini iblis itu siapa? Maka yang mengatakan kalau iblis itu golongan malaikat atau iblis itu tercakup dalam komunitas malaikat, maka ilahnya ini namanya ilah yang muttasil. Kenapa? Karena iblis masuk di komunitas itu. Contoh yang muttasil, pengecualian yang muttasil itu begini. Seluruh mahasiswa masuk kelas kecuali Ahmad. Maka kalau ilahnya dimaknai kecuali, maka Ahmad itu adalah termasuk mahasiswa. Karena Ahmad itu nama salah seorang mahasiswa. Tapi ada ulama mufassir yang lain yang mengartikan ini ilahnya tidak bisa kalau muttasil. Kenapa? Karena iblis itu bukan golongan malaikat. Sehingga ilahnya harus dimaknai istitsna yang apa? Yang terpisah, yang mungkoti. Ya. Ini istilah apa istilah istisna yang terlepas, tidak ada hubungannya karena iblis bukan bagian dari malaikat. Sehingga ilahnya diartikan bukan kecuali tapi diartikan tetapi. Contoh, mahasiswa semua sudah hadir tetapi dosen tidak. Maka tetapi dosen tidak itu menggunakan ilah, tetapi maknanya tetapi dosen tidak. Kenapa? Artinya dosen tidak hadir. Dosen bukan masuk kategori mahasiswa. Bisa dipahami? Itu bedanya ilahnya. Ilah iblis. Sehingga yang namanya Azazil karena menolak perintah Allah, tidak mau bersujud, maka dia mendapatkan namanya iblis. Iblis itu dari ablasa. Ablasa itu berputus asa, berputus dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah.
Makanya disebut iblis. Lanjutannya ini untuk menegaskan bahwa keengganan iblis bersujud kepada Adam. Ada sebagian orang yang menduga, oh iblis itu tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Enggak, bukan itu motifnya. Makanya motifnya diungkapkan oleh Allah. Aba wastakbar. Ada dua. Memang dia ini bangkang. Dia ini aba. Aba itu apa? Enggan. Memang bangkang, enggan tidak mau. Wes ngerti tapi gak gelem. Ada malam Jumat kan banyak, tadi itu saya sebutkan ya, ada majelis sholawat, ada majelis ilmu. Tapi ada orang-orang atau ada mahasantri itu yang tidak mau. Sama dengan bahasanya ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, semua umatku nanti akan masuk surga kecuali yang enggan. Ternyata semua itu sudah dijamin masuk surga. Lah enggannya masuk surga itu gimana? Ya itu tadi, melakukan kedurhakaan, tidak mau melakukan kebaikan, berarti kan dia enggan. Nah, aba wastakbaro. Yang kedua, istakbaro. Itu dari akar kata kaf ba ro, makna asalnya besar. Istakbaro itu berarti bangunan katanya bertambah. Maka maksudnya apa? Iblis ini mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk ditempelkan pada dirinya, dia menjadi besar. Padahal yang berhak, yang mutakabbir itu hanya Allah. Allah itu kabir, Allah itu akbar. Mutakabbir dalam al-asmaul husna kan, itu hanya haknya Allah. Kibriya, ada sifat kibriya. Kibriya itu keangkuhan, itu hanya layak disandang bagi Allah, karena Allah yang punya segala sesuatu. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh. Di awal juz 26. Makanya ada hadis itu riwayat, barang siapa yang mengambil selendang kibriyaku, selendang keangkuhanku, maka dia akan lupa saya teksnya ini. Karena manusia itu tidak berhak. Lah kalau dia istakbaro, maka dia mengambil yang bukan haknya. Kalau takabbaro itu sama akar katanya, tapi wazannya tafa'ala, itu sama kayak marido, itu sakit. Kalau tamarrodo, pura-pura sakit. Orang yang pura-pura sakit namanya mutamarridun. Berarti takabur itu sajanya pura-pura besar, bukan besar yang sesungguhnya. Karena manusia itu aslinya kecil. Tidak ada yang layak disombongkan. Lah takabur itu parahnya, ya, itu tidak hanya bangga diri, tapi merasa hebat dengan merendahkan pihak lain. Iblis ini merendahkan Adam. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Berarti ada unsur merendahkan pihak lain. Nah, merendahkan pihak lain itu nanti kategorinya ada yang hanya dalam hati, ada yang sampai terungkap. Yang terungkap lebih parah. Dalam hati saja tidak boleh, apalagi sampai diungkapkan. Iblis itu sampai totalitas sudah sampai diungkapkan. Maka motifnya iblis aba wastakbaro. Terakhir wa kana minal kafir. Iblis itu termasuk kelompok orang-orang yang ingkar, yang kafir. Ini yang saya sering katakan bahwa keburukan kalau sudah nemen, maka orang ini akan dinisbatkan pada satu komunitas. Atau sebaliknya, kebaikan juga begitu. Atau sebaliknya, kalau kita mau mengupgrade kebaikan pada diri kita, maka jangan lepas dari komunitas. Sampai sekarang semester 1, semester 2 di Ma'had, ikut aktif kajian begini. Nanti kalau sampean tetap ingin aktif sebagai orang-orang yang baik, maka jangan jauh-jauh dari komunitas orang-orang soleh. Carilah tempat yang baik, entah di pondok pesantren. Kalaupun di kos-kosan, carilah kos-kosan yang sehat, terus aktif ikut kajian-kajian kayak begini. Karena kalau sampean lepas, sampean hanya ngandalkan kuliah tok, 5 tahun yang akan datang Anda akan merasakan penyesalan ketika sudah harus terjun di masyarakat. Bukan saya menyepelekan kuliah, enggak, saya juga ngajar di fakultas. Tetapi kalau sampean hanya ngandalkan itu, balik ke kos tidur, bertugas menutup, tidak ada nilai plus untuk mengupgrade kehambaan Anda sebagai abad. Ini nanti yang dikhawatirkan akan keropos. Maka betapa banyak yang di Ma'had sudah bagus, ketika di kos-kosan terbengkalai banyak hal. Kenapa?
Pertama, sholatnya tidak terjaga. Yang kedua, biasanya kalau sudah itu tidak terjaga, yang lain-lain keteteran sudah. Ngatur waktu koyok-koyok sibuk. Padahal 1 minggu, apa yang sudah saya lakukan? Tidak ada. Itulah nanti yang disebut dengan amilatun nasibah. Na'udzubillah. Makanya iblis ini distempel wa kana minal kafirin. Walaupun ada pendapat mufassir yang mengatakan Allah ini sebenarnya sudah tahu bahwa iblis itu sudah ingkar sejak dulu. Makanya wa kana minal kafirin. Tapi ada juga yang mengatakan, ini loh, iblis ini saking nemene mengkufuri Allah, maka dimasukkan ke dalam komunitas. Jadi orang kalau sudah masuk ke komunitas itu lebih kuat. Oh, dia itu bisa nyopir, ya hanya bisa nyopir, tapi dia itu masuk komunitas sopir. Berarti mesti bisa nyopir. Dia itu komunitasnya orang soleh, insya Allah kesolehannya terjaga. Tapi kalau dia orang soleh, tidak masuk komunitas, hari ini bisa jadi masih soleh, tapi setan kan terus menggoda, karena dia tidak terupgrade dengan komunitas itu. Itulah beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Ayat berikutnya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah, bicara soal fasilitas. Sehingga mufassirin mendapatkan kesan khalifah yang status abadnya bagus, status khalifahnya bagus, punya kompetensi yang bagus, dia berhak mendapatkan fasilitas. Buktinya apa? Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Orang itu kalau punya kompetensi, dia tenang menghadapi apapun. Sampai pulang ke masyarakat tidak punya kompetensi, disuruh ini itu, alasan sampai bingung, tidak bisa tenang jiwanya. Itu termasuk nanti yang insya Allah akan kita kaji pada episode-episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada tanya jawab tadi Gus Ilham? Enggak? Nanti pertanyaannya bisa disampaikan ke Gus Ilham, langsung dijawab oleh Gus Ilham sebagai ketua Musaid Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang tambahan ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ajarallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.